Kalau yang saya dapat sih, ketika Tuhan, ngasih sesuatu perintah, Tuhan mau kita melakukan perintah itu dengan benar. Nah, kalau misalnya kita masih belum ngerti, ya Tuhan sabar ngasih tuntunan ke kita. Tapi ketika kita sudah mengerti, ingat kita tuh jangan menduakan Tuhan. Kadang-kadang kan Tuhan tuh kita tuh suka diibaratkan gini, eee, pilih pilih mana, Tuhan atau Mamon gitu kan. Nah sebenarnya kalau bisa kita, melihat ini, kadang-kadang pikiran kita secara nyata nih, secara nyata tuh kita suka, ke-distract dengan hal-hal duniawi, ke-distract dengan kondisi-kondisi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya Allah sedang menuntun kita untuk melihat hal nyata itu tidak menjadi dampak negatif ke kita. Allah itu membawa kita untuk melihat bahwa panjang sabarnya Allah itu akan menuntun kita kepada terangnya Tuhan gitu. Panjang sabarnya Allah itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Karena di sini disebutkan, ya kan, ketika kita ada masuk ke dalam hal yang memang dikategorikan sesuatu yang, buat Tuhan itu sampai geram, disebutkan, "Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya Tuhan?" Nggak ada satupun ya. Ketika Tuhan melihat Niniwe yang seperti itu pun, Tuhan masih berpikir untuk menyelamatkan Niniwe dan Dia memanggil seorang yang bernama Yunus ya, untuk akhirnya mempertobatkan Niniwe. Terus di sini dikatakan juga, Tuhan itu baik gitu. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi pada dasarnya dari semua ini di ayat satu, di pasal satu ini, kita bisa lihat bahwa Allah itu punya satu karakteristik dari sudut pandangnya Dia dan kita melihat seperti apa kita di sudut pandangnya Dia, point of view ya kalau bisa dibilang. Kalau memang kita misalnya hidup dalam, apa, jalan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita, maka ingat Tuhan itu panjang sabar, maka ingat Tuhan itu baik. Dia itu sebagai tempat pengungsian, kebayang ya, namanya pengungsian itu kan berarti kita tuh bener-bener berserah penuh, surrender penuh, berserah sama Tuhan itu all gitu, nggak setengah-setengah gitu. Bukan pakai pemikiran duniawi kita, tapi pemakaiannya pemikiran Tuhan. Point of view-nya adalah Tuhan, sudut pandangnya adalah dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi kebayang saya sih, dari tadi ngelihat begini, oh my God, luar biasa ya. Ia itu bangkit melawan orang yang memang mau melawan dia gitu. Tapi ia itu akan mengasihi orang yang memang sangat dikasihi. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang dikasihi atau pilih yang melawan dia? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Tapi yang pasti kita pasti nggak mau ya jatuh ke dalam geramnya Tuhan. Itu aja sih Kak Mary, makasih. Terima kasih Kak Dede untuk remaknya. Iya betul. Saya juga tadi baca Niniwe 1, 2, 3 ini, wah sebenarnya tuh Tuhan itu totalitas banget. Kalau melawan ya totalitas, kalau sayang sebenarnya totalitas juga kayak gitu. Itu sama seperti ketika saya apa namanya waktu anak saya masih kecil, ada Pak Julius Ishak namanya, gembala dari GBI Battle di Bandung. Beliau bilang kayak gini, saya mendidik anak saya itu seperti perjanjian lama dan perjanjian baru katanya. Perjanjian lama itu ya tegas, keras. Perjanjian baru itu kasih kayak gitu. Jadi di situ mungkin di situ juga sempat saya adopsi juga, tegas keras itu sebenarnya untuk membentuk karakter anak kayak gitu. Ketika salah dibentuk lagi, ketika melenceng kayak gitu dilurusin lagi. Tapi setelah itu kita limpahkan dia dengan kasih sayang kayak itu agar dia juga tidak kekurangan kasih sayang. Itu juga yang tadi akhirnya saya kayak flashback ketika Kak Dede bilang Tuhan kita ya tegas-tegas juga. Kasih ya kasih juga. Setelah dia tegas, dia memberikan kasih kepada kita. Itu cara Tuhan mendidik kita agar kita memang apa ya, kadang-kadang ya itulah apa Tuhan itu kita tuh kayak dituntut menjadi orang, bukan dituntut ya, maksudnya kita tuh dibentuk menjadi orang yang betul-betul bisa dipercaya sama Tuhan kayak gitu. Jadi Tuhan mempercayakan apapun kepada kita, ya kita sebenarnya nggak kompromi lagi sama dosa. Ketika kita udah tahu itu dosa, kita nggak kompromi sama dosa. Nah Tuhan itu kayaknya senang sama orang-orang yang taat seperti itu. Ketika
aku dengar kemarin ketika Tuhan mendapatkan orang yang taat, semua kasih karunia tuh Tuhan limpahkan kepada orang itu kayak gitu. Nah, itu seperti itu juga yang apa saya belajar di Nahum 1, 2, 3 ini. Tuhan itu sebenarnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Kalau di sini sih aku tadi sempet agak wow, sampai segininya Tuhan itu menghajar musuhnya. Yaitu kalau kita kita siap-siap di posisi mana aja nih. Mau siap-siap di posisi mana? Mau di posisi yang terus dididik atau di posisi yang mau dilimpahi dengan kasih sayang yang berasal dari Tuhan kayak gitu. Itu ada pada kita. Silakan ibu-ibu yang lain. Terima kasih Kak Dede. Ya, silahkan. Ada yang mau memberikan Saya, remanya lagi? saya idem ya tadi sudah diuraikan. Saya tadi tuh sebenarnya kan lebih kurang hampir sama gitu loh. Ya, jadi saya tidak mengulang lagi. Keburu suaranya nanti hilang. Ditelan, ditelan. Apa ini? Ditelan sinyal. Angin. Oke, terima kasih Bu Joli. Idemnya bagian mana? Di ini dong, dipaparkan. Oh nih, Bu Eka, BTW baru ditabiskan loh. Saya baru ingat saya, ya ampun saya kelupaan mau ngasih tahu di grup. Bu Eka baru ditabiskan ini jadi evangelis. Ayo Bu Eka. Iya, Ya, Bu. silakan Ibu Eka yang baru ditabiskan. Nah, semua karena kasih karunia Wah, Tuhan. puji Tuhan. Selamat ya. Iya, terima kasih Bu doanya. Kalau saya merema di Nahum 1 ayat 15 ya. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari Nazarmu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan ada lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi di sini perkara bagaimana kita berjanji sama Tuhan, berjanji membayar nazar kita. Jika Tuhan sudah menolong kita, apa janji kita sama Tuhan? Apakah kita lupa akan janji kita sama Tuhan? Seperti saya sudah dipulihkan Tuhan gitu ya kehidupan rumah tangga saya, dan saya Suaranya berniat kecil ya. Suaranya nggak kedengeran sama sekali malah. Ini lagi freeze kayaknya nih, tiba-tiba freeze nih. Ah, Shalom. Kak Eka. Dengar nggak ibu-ibu? Nah, ini udah denger nih. Bagus ini. Tadi mengecil. Jaringan. Ya, jadi Dideketin aja coba. ya, jadi pada saat saya bernazar sama Tuhan, berjanji sama Tuhan untuk melayaninya, itu apa ya? Sepertinya segala penghalang-penghalang itu dalam hal ini tidak ada di sini, tidak ada lagi orang-orang dursila menyerang engkau. Jadi segala penghalang apapun itu sepertinya Tuhan singkirkan dari kehidupan kami gitu. Nah, sampai dengan sekarang, puji Tuhan, sudah 5 tahun ini kami berpelayanan. Jadi saya ingat ke situ ya bahwa kami telah membayar nazar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan melancarkan semuanya, menghalau penghalang-penghalang yang menghalangi kami. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Eka untuk untuk remanya yang diberikan kepada kita semua. Ya, silakan ibu-ibu, ada lagi kah yang mau memberikan remanya? Shalom semuanya. Ya, silakan Shalom Kak Oke, ML. tadi waktu Ibu Joy, Ibu Joy, itu Ibu Ya, Joy, Ibu Joli, iya. Ibu Joli, Ibu Joli, dia ada personal WhatsApp dengan saya. Dan waktu itu dia cakap baca hari ini kitab Nahum. Dan untuk saya sebenarnya saya adalah baru saja jadi Kristen, baru mengenal Tuhan lah, baru mengenal Tuhan secara personal.
Jadi selama saya menjadi Kristen itu saya nggak pernah buka kitab Nahum. Dan bila tadi Ibu Joy mengatakan kitab Nahum, saya berpikir ada kitab Nahum. Dan lalu saya cepat-cepat buka kitab dan ternyata ya benar ada Nahum. Dan waktu itu saya baca sebelum kita mulakan bacaan kitab. Dan di sana saya tertarik di sini saya tertarik itu Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi di sini saya itu istri gembala. Jadi walaupun saya istri gembala, saya baru saja mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan, seringkali saya mendengar Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ya, memang Tuhan itu baik. Tapi saya tidak tahu di mana ayat itu dinyatakan. Dan hari ini saya sudah camkan bahwa Tuhan itu baik itu sebenarnya bukan daripada perjanjian baru saja, tapi daripada perjanjian lama. Dan di sini ada satu kesaksian di mana ayat ini mengingatkan saya kepada waktu kami pelayanan, saya melayani di kampung-kampung, yaitu suku-suku yang tidak terjangkau, suku-suku yang terpencil. Jadi waktu kami melayani di suku-suku yang terpencil, ada banyak tantangan, di mana itu orang sebelah itu dia menekan dengan kami bahwa kami ini coba untuk mengkristenkan orang yang belum ada agama. Ya memang begitu. Sebab kalau di Malaysia itu melayani ataupun menjangkau jiwa-jiwa orang yang bukan Kristen itu banyak perdebatan. Dan di sana waktu kami melayani banyak perkataan-perkataan yang negatif dan banyak perkara yang tidak wajar bagi kami. Tapi Tuhan itu baik. Dia selalu melindungi kami daripada segala ancaman. Bagi kami itu adalah ancaman. Sebab melayani Tuhan itu ancaman di Malaysia itu terlalu besar. Dan kami itu ada suku-suku jiran sebelah ataupun Muslim. Kami juga coba untuk melayani mereka. Dan di sini itu coba untuk melayani suku-suku Muslim itu memang sangat tidak dibolehkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kami lakukan, Tuhan akan menyertai. Sebab dia mengatakan Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Karena kita ini berlindung kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya jadikan ayat ini sebagai satu penguat bahwa apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan melindungi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Emelda. Yes, amin. Amin. Kita adalah umat-umatnya yang berlindung selalu kepada Tuhan. Amin. Ada lagi ibu-ibu yang mau memberikan remaknya, mungkin Kak Herlina, Kak Sofi, Kak Dewi. Silahkan. Kak Ida. Kalau Kak Emelda tuh di Malaynya di mana? Saya itu di Semenanjung. Oh. Itu sebenarnya saya daripada Sabah. Jadi sudah terdedah dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya sekarang di Semenanjung ikut suami di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Dan saya melayani suku orang asli. Orang asli di Malaysia. Itu saja. Sabah itu di Kepulauan Kalimantannya kah? Iya, benar. Kepulauan Kalimantan. Ya, Borneo. Oh ya. Oke. Terima kasih Kak Sama. Loh, ke sana pakai paspor ya, ingat. Walaupun sama-sama Kalimantan, Borneo, tetap masuk pakai paspor ya Bu Melda ya.
Saya punya teman kuliah banyak orang Ya Sabah. benar. Iya, Ya, kuliah di mana? itu apa STT Lentera Bangsa. Oh, suami saya dia sekarang sambung S2, S2 Hmm. dekat STT Bandung. Oh, Bandung, saya di Bandung Oh tinggal. iya, Ya, via halo. Zoom atau di Bandungnya? Tuh Bu Apa Dede. STT apa yang di Bandung? Ada STT Bandung, Kak Dede. Ah, ah. Ada Baptis, STT Bandung namanya. Oh, Baptis, STT Baptis. Oh iya, STT iya. Bandung. Tapi online atau onsite datang di Bandung atau Ah, rasanya dia online sebab baru 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 saja. oh iya. Baru saja. Tapi harusnya ke Bandung juga untuk kelas fisikal. Ah, ah. Iya. Ya, ya, ya. STT Bandung ada Kak di satu satu komplek dengan Trimulya. Ah, 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 ah. Tapi itu ada macam-macam sih di Bandung, ada Karisma, ada apa lagi ya? Yang banyak deh di Bandung. Saya nggak tahu satu-satu sih. Yang pasti sih ada sih Karisma, sama STT Baptis ada, STT Baptis itu saya tahu. Oh, STT Baptis atau Bandung? Baptis. Bandung. STT Bandung. STT Ah, Bandung ada juga Kak ah. Dede. Iya, iya, iya. Baptis ada juga ya. Oke, oke, thank you. Terima kasih Emelda. Sama. Ada lagi teman-teman yang mau kita berbagi rema pada malam hari ini tentang Nahum yang kita baca, tentang apa? Murka dan kasih Allah pada kita. Silakan. Tadi aku tuh nyari sebenarnya mana ya ayatnya tuh agak nyeleneh juga tadi itu sampai 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 mempermalukan kita atau apa gitu tadi aku baca tapi cari lagi belum nemu. Tuhan akan mempermalukan kita bahkan sampai ke apa ya tadi? Wah, nggak main-main ini kalau Tuhan udah murka sama kita ini. Aduh. Tapi aku juga ini ya, aku sharing sedikit. Aku ada masanya juga kayak apa namanya? Ketakutan sama maksudnya yang ketakutan itu dalam arti saya takut banget kalau Tuhan tuh sampai murka sama saya kayak gitu. Ada masanya sampai kayak gitu. Jadi itu aku nggak tahu itu baik atau tidak. Tapi memang membuat saya kayak berhati-hatinya tuh luar biasa. Karena takut murka Allah kayak gitu. Tapi ada masanya juga melewati masa kayaknya ketakutan itu nggak baik kayak gitu. Karena kita jadinya ketakutan kayak gitu. Eh, tapi lebih ke, oh ternyata aku tuh cuman pengen jadi anak Tuhan yang manis kayak gitu kan. Yang nggak pengen papanya sedih, nggak pengen Tuhan sedih kayak gitu. Tapi ketika berpikir seperti itu juga, kadang-kadang ada toleransinya juga. Jadi aku serba salah juga nih. Sebaiknya seperti apa bersikap. Aduh, haleluya. Kalau anak kan ya kayak gitu ya, ngerasa anak, kadang-kadang juga karena tahu disayang sama papanya, kadang-kadang udahlah papa boleh nggak sekali aja minta toleransi kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu. Aduh. Tapi ketaatan itu yang ini sih, yang apa? Kalau bisa jangan di skip sama sekali tentang ketaatan sih. Ya mungkin kalau tentang sikap dan sifat kita menuju kesempurnaan, oke lah kita memang sedang menuju ke sana sedikit demi sedikit, Tuhan juga paham. Tapi kalau tentang ketaatan, nah itu yang apa? Saya beberapa kali itu memang kalau sudah taat itu memang wah kuasa Tuhan luar biasa bekerjanya kayak gitu. Ya silakan ibu-ibu, Tante Lampita mungkin mau ada membagikan rema, Kak Herlina. Silakan. Kalau Kak Herlina dari mana ya? Apa baru sekali ini Kak ikut apa udah pernah sebelumnya? Udah pernah, Kak, Oh, udah pernah ya. Di mana Kak Herlina? di Bali. Oh, Di di Bali Bali. sama-sama dengan diriku. Oh, ikut SPS juga.
Oh, Enggak. Enggak. sama-sama di Bali. STS itu apa sih, Kak? Aku nggak tahu apa ya. Oh, belajar penginjilan kita. Kalau lihat nomornya nih VMP ya. Enggak. Iya, benar. Enggak juga. Dia nggak ikut Oh, dari mana-mana. Ini beda. Beda, oh, Mas Herlina. Beda dimensi. Komunitas yang berbeda lagi. Baik. Eh, aku gabung ke sini, kalian semua ibu-ibu aku merasa Alirannya Siapa? beda loh. Ini alirannya beda loh. Ini aliran yang sangat diurapi loh. Kelihatan banget loh dia tuh rasa ingin tahunya tentang kebenaran Alkitab ini luar biasa loh Herlina ini beneran. Nggak main-main itu. Ini temannya Kak Kristi ya? Bukan. Aku temen-temennya di Zoom aja. aku diajak sama Kak Joli, Kak. Aku kan Oh, pengen belajar Alkitab soalnya sering misalnya kayak kakak juga tadi dijelasin apa kita menuju kesempurnaan itu berproses. Terus aku adalah pengalaman yang membuatku merasa jauh sama Tuhan. Jadi aku kayak merasa kayaknya perlu lebih kenal lagi nih sama Tuhan biar tahu, biar sadar dalam pergaulan sehari-hari itu hal-hal yang seperti apa sih, kenapa sampai aku sejauh itu sama Tuhan gitu. Biar makin kembali lagi gitu sih, Kak. wah, puji Tuhan. Iya, ya, puji Tuhan. Wow, keren, keren. Puji Tuhan. Yang penting kita memang selalu pengen sadar, pengen deket sama Tuhan. Jadi ketika sudah merasa menjauh itu kita tahu kita mencarinya kemana. Benar. Tapi ini juga aku sebelumnya ada di komunitas dari gereja, kayak yang kakak bilang itu, Tuhan itu nggak menjauhi kita. Tuhan itu menunggu kita, mendekat sama kita, kita aja kadang nutup mata gitu kan. Iya, Jadi betul. eh, kapan kita merasa emang udah jauh, carilah Tuhan pasti kita ketemu gitu. Aku nggak tahu ini tiba-tiba ada gabung komunitas ini, gabung komunitas eh, gereja. Padahal selama di Bali setahun aku nggak pernah gabung komunitas apapun tentang Kristen ya. Gereja pun pindah-pindah gitu. Terus tiba-tiba ikut komunitas satu, tiba-tiba ada yang ngajak ke komunitas lain. Dan menurutku kalau kita pengen dekat sama Tuhan itu, komunitas itu penting. Komunitas yang maksudnya yang membuat kita sama-sama ingat sama Tuhan, sama-sama tumbuh kayak kayak gini, saling-saling sharing. Menurutku itu sangat penting dan sangat membantu. Walaupun ya kita emang sama-sama meraba, tapi kita tahu tujuan kita itu sama-sama pengen dekat sama Tuhan. Itu sih, Kak. Iya, betul. Tapi memang benar ya, seperti yang Herlina bilang itu selalu aja ada divine connection ya. Ketika kita memang mencari, maka memang selalu Tuhan singkapkan cara supaya ini loh yang kamu butuhkan, benar-benar dipertemukan gitu ya. Karena memang dijawab apa yang menjadi kehausan, kelaparan, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Herlina gitu. Jadi ada saja di cara dipertemukan ya, sampai pada akhirnya Herlina bisa bergabung di sini. Luar biasa. Mantap tuh sama kayak Bu Imelda. Biasanya begitu ya, ada dorongan di dalam hati itu langsung kepengen terus dipertemukan gitu. Karena ada memang juga orang yang hanya mau coba-coba aja terus selesai seperti itu kan ya. Ada yang memang dari hatinya itu sudah memang haus dan lapar dan memang benar-benar dia merasa aku ingin terus dipenuhi. Jadi itulah dia saya lihat bedanya sehingga pada akhirnya kita semua bisa berkumpul di sini. Welcome Herlina. Amin. Herlina mah udah lama banget Mer dan yang penting kita kalau kamu ke Bali ya kita bisa ketemu nanti sama ini sama Herlina dan sama Tika yang kemarin ya tadi dia bilang dia di jalan yang kemarin Tika William itu di Bali kita bisa sama-sama ketemuan nanti semua di sini. Oke, Iya, Herlina. ada ke Bali Kak Herlina kita ketemuan ya Kak. Nanti saya ke Bali eh, khusus mencari Kak Herlina. Oke, baik. Terima kasih Kak Herlina. Kudus, kudus, kudus. Ndalah engkau kudus seperti aku kudus. Mari kita menjadi orang yang kudus. Kudus itu artinya tuh kita dipisahkan dan dibedakan dari dunia ini. Jadi ya kayak gitu Kak. Kalau misalnya kita memang sudah dipisahkan dari dunia ini, ketika kita ngelengse sedikit kembali ke dunia, kita udah tahu kembali kemana, ke arah mana. Karena kita sudah terpisah sama dunia. Amin. Amin. Kalau nggak ada, mungkin
kita akan tutup pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, ibu-ibu. Kalau boleh Bu saya minta, Lampita itu buka mikrofon. ya. Oh iya, silakan Ibu. Ya, gini Mbak Met, sebenarnya tadi udah ngomong tapi sudah diberitakan Ibu Dede semuanya tadi. Tadi awalnya saya itu memang mau apa Rema itu apa ya, Nahum 1 ayat 2 itu, tapi aku lihat sudah jelaskan Ibu Dede semuanya, Ibu dengan Ibu jadi tadi, tapi yang bisa saya ambil begini. Tuhan itu kan cemburu ya. Saya dari awal saya pikir cemburu itu kita tahu bahwa cemburu Tuhan itu bukan seperti cemburunya manusia yang penuh kecurigaan. Tetapi Tuhan itu cemburu ketika orang menyembah, membuat Allah lain, membuat patung itu disembah. Nah, sehingga Tuhan tuh apa ya, martabat atau Tuhan itu kemuliaannya dan kedaulatannya itu di apa ya, diinjak-injak gitu. Itu makanya Tuhan tuh cemburu. Jadi saya pikir cemburu Tuhan tuh bukan cemburu seperti kita manusia, tetapi ketika kemuliaannya dan kedaulatannya itu diinjak-injak sama manusia, yang mereka lari daripada Tuhan, menyembah patung. Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian ketika Tuhan mau membalas, ya apa di sini? Tuhan membalas dengan penuh kemarahan. Kalau kita baca gini kan, ya kok Tuhan kita ini kejam juga ya. Nah, padahal bukan itu sebenarnya. Ketika Tuhan menunjukkan ketika Tuhan itu dari awal ketika Dia ciptakan dunia, Dia itu manusia yang penuh keadilan dan Dia setia akan janjinya, setia akan janjinya, bahwa Dia selalu bilang Dia mengasihi kita, tetapi seperti tadi Mbak Mary bilang, ya tegas ya Tuhan tuh. Iya, emang tegas Tuhan itu ya. Dia adil, tetapi Dia juga menghukum hal yang melawan Dia, yaitu ketika manusia itu seperti Adam jatuh ke dalam dosa. Kan Tuhan dari awal udah mengasihi dia, tetapi ternyata menyimpang dari dia. Ya dikasihi, tetapi juga dibalas juga dengan maut itu. Jadi memang Tuhan kita itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang seperti Mary tadi bilang, dia tegas. Kalau salah, kalau dihukum. Tetapi kalau yang setia, dia akan adil dan dia akan mengasihi. Begitu Mbak Mer yang saya tangkap. Yes, amin. Terima kasih banyak Tante Lampita untuk sharing Rema yang dibagikan pada kita tentang Allah kita yang adalah Allah yang adil, penuh kasih. Jadi memang kita nggak bisa, kita harus menerima Yesus atau menerima Allah itu satu paket semuanya. Allah ya Allah yang penuh dengan kasih, tapi Dia juga hakim yang adil, Bapa yang tegas, dan apa namanya, Dia raja juga dalam diri kita, Dia juru selamat kita gitu. Jadi satu paket itu ya kita yang memposisikan sesuai dengan situasi kita kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh iya Yesus itu adalah Allah yang baik hati, titik, hanya sebatas baik, penuh kebaikan, pemaaf, maha kasih, terus titik. Tapi untuk Allah yang adil, Raja yang adil, ya Hakim Agung, kita nggak mau nerima ya nggak bisa gitu juga. Nanti kita bisa bablas juga dalam berperilaku. Terima kasih Tante Lampita untuk remanya. Ada lagi ibu-ibu? Mungkin saya tambahin sedikit. Silakan Kak Eka. Kedengeran ya? Ya, ini jelas ini. Jadi aku baca tadi sedikit tentang hukuman atas Niniwe ya. Itu luar biasa sekali. Tuhan itu nggak mau kita sembarangan dalam hidup gitu ya. Di sini ditegaskan sampai di pasal 3 ayat 6 ini ya. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu dan akan menghina engkau
dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu, maksudnya menjalani hidup ini pasti ada hukuman Tuhan gitu, entah masih di dunia ini atau nanti. Kita bisa akan dipermalukan oleh keadaan gitu. Jadi ini juga peringatan bagi saya juga bahwa harus tetap ikut Tuhan dan nggak boleh hidup sembarangan. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Eka untuk remanya. Ibu-ibu, apakah ada rema lagi? Sedikit Kak Mary. Ini cuman kalau kita baca kitab Nahum ini kan bahasanya agak sedikit vulgar ya. Kalau kita lihat Nahum 3 itu kan di situ dijelasin. Memang sebenarnya di Nahum 3 kan itu alasan penghukuman Tuhan terhadap Niniwe kan. Tapi kalau misalnya kita lihat yang tadi mungkin Kak Mary mau nanya, itu kok seperti kita malu sendiri bacanya. Di situ ada yang Allah akan lakukan. Celaka alangkah terlelap di ayat berapa tadi? Aku akan menyingkapkan auratmu itu kan. Hmm. Jadi sebenarnya ketika seseorang atau ketika satu bangsa yang memang sudah membuat bukan satu kesalahan yang besar, itu Allah nggak akan segan-segan memperlakukan bangsa itu dengan tanda petik ya keadilannya. Jadi dia akan menghukum bangsa itu sampai penghukuman itu sama seperti perlakuan bangsa itu terhadap Allah gitu. Tapi akhirnya ya itu tadi, yang tadi siapa Bu Labita bilang, Allah itu memang adil. Sebelum dia menghukum, dia memberikan dulu peringatan. Supaya istilahnya tahu nih, kita tuh sudah salah gitu kan. Itu juga yang terjadi sama Daud kan. Ketika Daud akan dihukum, Allah memberikan peringatan keras. Jadi intinya warning itu memang harus ada. Dan tadi waktu Kak Mary bilang, ya kita kadang-kadang takut melakukan kesalahan. Ya itu istilahnya manusiawi ya. Kadang-kadang karena ingin menjadi orang yang baik, akhirnya kita merasa jadi, aduh ini saya benar nggak ya? Aduh ini salah nggak ya? Coba tadi saya sempat terlintas gini, ya kita jangan takut gitu. Karena ketika kita berjalan di dalam koridor dan ketaatan itu sendiri, maka Allah itu akan mengarahkan kita untuk kita berjalan sesuai dengan tuntunan Dia. Tapi kalau misalnya kita berjalan dalam ketakutan, ya justru kita akan terjerembab, kita akan jatuh ke dalam kesalahan itu sendiri. Itu aja sih tambahannya sedikit. Puji Tuhan. Yes, terima kasih Kak Dede. Mbak Mer, saya pengen tanya deh, boleh kan? Tanya Boleh, atau Ibu Dedi atau Mbak Mary atau Bu Eka yang jawab. Sebenarnya apakah kita di dunia ini kejahatan kita, kesalahan kita dihukum juga di dunia ini ketika kita nanti dipanggil dan kita nanti sama Tuhan Yesus itu sudah tidak ada hukuman, apakah begitu? Jadi kayak saya misalnya, saya punya kesalahan yang luar biasa, saya merasa seperti saya sakit ini, saya ngerasa ini karena dosa saya. Bukan Tuhan maksudnya menghukum saya, tapi Dia izinkan saya sakit, mengingat akan segala kesalahan saya, dosa-dosa saya. Jadi dengan keadaan saya sakit, apa itu Tuhan ingatkan, saya jadi mengingat, oh ya Tuhan begini, oh ya saya minta ampun dan saya berterima kasih untuk sakit saya gitu. Jadi pertanyaan saya itu, apakah kita memang di dunia ini juga ya menerima hukuman Tuhan itu? Itu yang saya pengen tanya. Terima kasih Mbak Mer. sama-sama Kak Lemita. Setahu saya itu setiap dosa itu ada konsekuensi ya, Tante ya. Setiap dosa itu ada konsekuensi yang kayak dibayar lunas, ditagihkan di dunia ini juga. Oh iya, amin. Kita tolong dibantu koreksi juga ya dari pernyataan saya ini. Jadi setiap dosa itu memang ada konsekuensi dosanya. Ada konsekuensinya lah yang ditagihkan di dunia ini juga. Baik kepada kita maupun kepada keturunan kita. Itu kan ada kan di ayat tentang konsekuensi dosa baik ke keturunan ketiga, keempat kayak gitu kan. Tapi apakah kita nanti juga dihakimi ketika kita sudah meninggal nanti? Di Ibrani dikatakan bahwa penghakiman itu bahkan ditujukan kepada orang yang bait Allah terlebih dahulu. Penghakiman itu ditujukan kepada bait Allah yang terlebih dahulu. Itu Ibrani 10 kalau nggak salah ya, 10. Jadi penghakiman tetap ada, cuman tapi satu sisi juga ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, yaitu percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, di situ kita terima keselamatan kita gitu.
tapi sebagai orang yang menerima keselamatan dan juga sadar penuh bahwa kita orang yang sudah ditebus Tuhan, kita adalah anak dari Tuhan, anak raja, kita adalah bagian dari royal bloodline itu, keturunan bangsawan dari kerajaan Allah. Pasti kita juga akan semakin mau memperbaiki diri kita, semakin hari semakin sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan, Tante Lampita ya. Sehingga ketika penghakiman datang pun mungkin itu bukan tentang penghukuman kepada kita lagi, tapi kepada posisi kita nanti di surga nanti gitu. Seperti Oke. itu, Tante Lampita. Mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang mau koreksi, silahkan. Boleh sedikit Kak Mary. Silahkan Tante Dede, Kak Dede. Kalau kita lihat dari kondisi Daud ya. Daud itu bisa dijadikan sebagai satu patokan, satu tolak ukur kita karena dia itu disebut sebagai bapaknya, bukan bapaknya. Yesus itu kan keturunan Daud disebutnya. Nah, ketika Daud ada dalam kondisi dia terlena, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa dan dosanya itu berlipat-lipat kalau saya bilang. Pertama, dia melihat yang seharusnya tidak dia lihat. Kedua, dia akhirnya melakukan satu perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan. Ketiga, dia merencanakan pembunuhan atas suami dari orang yang dia iniin gitu kan, jadi kepada Uria. Nah, itu dosa itu. Kemudian akhirnya Tuhan kan pasti menghukum. Tadi yang tadi Kak Mary bilang ada konsekuensi. Hukum tabur tuai masih tetap berlaku. Sampai akhirnya Tuhan gak mungkin langsung membunuh Daud kan. Tuhan kirim Nabi Nathan gitu. Nabi Nathan gak langsung tudupin kamu salah. Nah kalau Nabi Nathan ngomong kamu salah, Daud pasti akan mengelak. Nabi Nathan akan bercerita dulu. Dan akhirnya Daud menyadari kesalahannya dia. Nah ketika dia menyadari kesalahannya itulah kasih sayangnya Tuhan muncul, anugerahnya Tuhan muncul. Akhirnya Daud ditanya, kamu mau jatuh ke dalam tangan manusia atau kamu mau jatuh ke dalam tangan Tuhan? Daud memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi dengan kata lain, setiap konsekuensi perbuatan kita tuh pasti ada konsekuensinya. Akhirnya ketika Daud memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan, dia akhirnya terasing tuh dari kerajaannya. Bahkan di situ dia dihinakan luar biasa, bahkan Mephiboset juga menghina dia luar biasa. Tapi Daud menyadari saya salah. Ketika dia menyadari saya salah, dia dikondisikan bukan di atas lagi, dia dikondisikan di bawah. Dia jalanin prosesnya penghukuman yang dari Tuhan itu ketika dia menyadari dia salah, dia jalani prosesnya sampai akhirnya Tuhan memulihkan kembali Daud ke posisinya semula. Ketika Tuhan mendapati hati Daud itu sudah murni di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa saya salah, kita bertobat, ikuti prosesnya, ikuti alurnya, rencana Tuhan bagaimana. Kita ada di titik terendahnya Tuhan di mana Tuhan sendiri akan meninggikan kita. Tuhan pasti akan memurnikan kita. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Karena kalau misalnya kita lihat perjalanan orang-orang beriman lah ya, yang ada di dalam Alkitab itu semuanya nggak mulus-mulus. Abraham sekalipun udah pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang itu namanya manusia. Adam juga melakukan kesalahan. Semua orang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu hanya satu, Yesus gitu kan. Semua melakukan kesalahan dan setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Setiap perbuatan salah, perbuatan dosa pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus terima itu, jalani prosesnya sampai akhirnya Tuhan mendapati kita itu, ya kamu udah dimurnikan. Kalau penghukuman Allah itu istilahnya Allah yang punya hak atas penghukuman itu. Manusia tidak punya hak untuk menghukum atau menghakimi karena penghukuman itu adalah hakku kata Tuhan. Tapi intinya ketika kita di bumi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berproses, merendahkan diri sampai Tuhan mendapati hati kita itu sudah murni kembali kepada Tuhan. Nah, ketika hati Amin. kita murni kepada Tuhan, Daud akhirnya diangkat Tuhan lagi gitu. Adam memang nggak sampai diangkat Tuhan, tapi Tuhan melakukan satu pemulihan terhadap Adam sampai akhirnya dosa itu tidak merajalela. Pemulihan yang Tuhan lakukan, Tuhan dengan mengcover Adam dengan mengorbankan domba. Itu cover terhadap Adam dan Hawa pada waktu itu. Terus kepada Abraham, sorry waktu itu Abraham ya. Tuhan cover. Makanya Tuhan bilang, dengerin kata-kata istrimu. Jangan ngebantah gitu. Meskipun seorang bapak, dia mana rela gitu nyuruh anaknya pergi gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan tahu, Adam tuh belum murni hatinya. Akhirnya Adam ngomong, dengerin kata-kata Hawa. Dengerin kata-kata istri kamu. Karena itu untuk memurnikan hati. Jadi intinya memang sih
Kalau kita baca kan sepertinya cepat, prosesnya cepat, kok gampang banget gitu. Tapi kan kalau kita lihat perjalanan waktu itu, mereka juga cukup waktu yang lama gitu untuk memurnikan hati. Nah, saya waktu itu sempat dengar, kalau begitu, apakah manusia itu memang tidak selamanya akan ada dalam grace-nya Tuhan? Enggak. Ketika dia murni hati, ketika dia memang menyadari kesalahannya dia, maka Tuhan akan membawa kita dengan darah Yesus itu sendiri, membawa kita masuk ke dalam pemurnian yang dari Tuhan, kemudian apa sih namanya? Grace yang dari Tuhan. Ya, darah Yesus itulah yang memurnikan kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Tapi ketika kita melihat bahwa ada darah Yesus yang sudah dikorbankan bagi kita, menebus kita dari setiap kesalahan kita, kita percaya itu, maka Tuhan sendiri akan melakukan berbagai hal. Kalau misalnya nanti di sorga sana atau misalnya nanti gimana, ya tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya ketika kita sekarang melihat bahwa darah Yesus itu cukup memurnikan kita, maka Tuhan sendiri akan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Jadi intinya mungkin kita tidak berharap nanti saya bisa ditempatkan di mana, ya Wo Pucu tahu kalau saya bilang pakai bahasa sana ya. Tapi intinya kita bisa tahu bahwa Tuhan sendiri yang sudah memberikan anugerah itu, dengan Dia mengcover kesalahan kita melalui melalui darah Yesus itu sendiri. Itu sih dari saya. Amin, amin. Tapi Bu Dede, jadi semakin yakin bagi saya bahwa setelah saya dengar apa kata Mbak Mary, Bu Dede, saya semakin yakin bahwa kita memang harus melunaskan utang kita, dan ketika kita sudah bertobat, sadar dan taat pada Dia, kemudian nanti pada akhir terakhir kita dihakimi. Keselamatan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Saya pikir dari yang tadi saya boleh saya simpulkan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu, saya berpikir bahwa saya sudah diselamatkan nanti, bahwa hidup saya kekal. Hidup yang kekal akan saya terima, dan penghakiman itu adalah tinggal kata Tuhan kan, aku ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Jadi saya pikir ketika saya sudah melunaskan di dunia ini, ya memang Tuhan Yesus itu menyelamat saya, kehidupan saya selamanya, dan untuk menyiapkan rumah saya itu, saya pikir Bu, karena nama kita semua di situ sudah tertulis dalam buku kehidupan itu, begitu Bu. Terima kasih Bu dan Mbak Mary. Sama-sama Bu Lampita dan Kak Dede. Mungkin bahasanya bukan melunaskan hutang kita ya, bukan melunaskan dosa kita, tapi maksudnya kan di Lukas juga Tuhan bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu dalam arti ya kita tahu ketika kita mendapat konsekuensi, oh kayak kemarin aku demam lagi mungkin juga karena makan cabai. Terus aku bilang, oh ya, aku nggak makan cabai lagi. Kalau aku nggak mau sakit lagi, kayak gitu. Mungkin simpelnya kayak gitu. Kalau kita nggak mau dapat konsekuensi dosa lagi, ya berarti stop melakukan dosa itu, kayak gitu. Dan minta ampun sama Tuhan. Itu sebagai titik nol kita lagi untuk berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Baik ibu-ibu. Wah, puji Tuhan banget nih. Nehemia ini, Nahum pembacaan kita hari ini juga pertanyaan dari Bu Lampita, Kak, sharing Kak Dede, Kak Eka, dan semuanya. Halo, Oh saya iya, tambahin dikit gimana? aja ya. Saya jadi ingat ayat firman Tuhan sebentar di Galatia 6 ayat 7 dan 8. Mungkin ini akan menjadi gambaran kita untuk pertanyaan Ibu Lampita ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab, barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan hidup kekal dari roh itu. Ya, kayak gitu sih tambahan saya. Jadi kita sama-sama salibkan kedagingan dan kita hidup dalam roh supaya kita Iya. sama. Ya, betul. Itu juga sebenarnya ayat andalan saya tuh. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan kita pikir, oh ya berdosa kita minta ampun terus ya udahlah ntar dosa bikin aja lagi ntar minta ampun lagi. Oh tidak,
Tuhan kita tidak seperti itu. Baik, Kak Eka, saya minta sekalian untuk tutup dalam doa pertemuan kita pada malam hari ini. Silahkan, Kak Eka, tutup dengan doa. Yang mau didoakan nggak? Ada yang mau didoakan, Ibu-ibu? Ibu ada? Atau kita doa global saja ya? Global aja, bisa doakan Indonesia karena juga lagi banyak demo dan kerusuhan. Mungkin sama badan saya yang agak biar lebih sempurna lagi kesehatannya. Kemarin sempat. Bilang ya. Oke, Terima baik. kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama ibu-ibu yang luar biasa kekasih hati-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin mempelajari firman-Mu, dan semakin hari kami semakin dikuatkan dalam iman kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami tidak boleh takut apapun yang akan terjadi ke depan. Dunia ini boleh semakin hari semakin tidak baik, tapi kami akan semakin hari semakin tinggi melambung sangat baik di hadapan-Mu Tuhan. Kehidupan kami Engkau pulihkan Tuhan hari demi hari. Kami tidak terkontaminasi dengan keadaan dunia ini, tapi Engkau berkata 2000 tahun yang lalu bahwa aku akan menyelamatkan Engkau, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, yang sedang terjadi gejolak di sana-sini Tuhan, ketidakpuasan rakyat akan pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu. Dan para dewan, para pemimpin bangsa ini Tuhan, biarlah ia memiliki hati-Mu Tuhan, sehingga mau memperhatikan masyarakat di sekeliling di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Indonesia ada dalam tangan-Mu dan akan semakin baik Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, buat kami ibu-ibu di sini yang luar biasa Tuhan, biarlah kesehatan terpelihara juga Tuhan. Di tengah cuaca yang tidak menentu ya Bapa, tapi kami percaya kesehatan akan kami rasakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala hal yang baik senantiasa Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pimpin kami untuk langkah kami selanjutnya untuk mengiring Engkau Tuhan. Sehingga kami mampu menjadi murid-Mu, mampu menjadi anak-anak-Mu yang militan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga banyak jiwa juga dimenangkan oleh kesaksian-kesaksian kami. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang pegang kendali Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan untuk langkah kami selanjutnya bersama-Mu. Kami percaya kemenangan sudah Engkau dapatkan 2000 tahun yang lalu, dan kemenangan itu juga ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. 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 Sampai Terima Amin. kasih Bu Emat. Terima kasih Mbak Mary, Mbak Dede, Ibu Dede, Bu Yodi, Ibu Kristi, dan lain sebagainya. Amin.